Albani yang merupakan ulama yang sangat disanjung oleh kaum Wahabi yang katanya mereka pakar hadis, ternyata Albani menyatakan dalam kitabnya yang bernama Silsilatul Ahadits Dhaifah. Apa kata Albani? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ada salah satu Ustadz Wahabi yang berkata kepada para jemaahnya, Nabi bersabda, Allah tidak akan menerima taubatnya ahli bid'ah. Kemudian Ustadz Wahabi tersebut mencoba untuk menafsiri hadis yang ia sampaikan, lalu berkata, maksudnya adalah ahli bid'ah itu tidak akan bertaubat. Begitulah isi ceramah yang telah disampaikan oleh Ustadz Wahabi tersebut. Apakah benar Allah tidak akan menerima taubatnya ahli bid'ah? Mari kita simak firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang yang menyekutukannya, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik terhadap orang yang ia kehendaki. Dalam surat An-Nisa ini dijelaskan bahwa Allah akan mengampuni semua dosa kecuali kesyirikan. Sedangkan kita semua tahu bahwa bid'ah itu bukan amal kesyirikan. Maka dengan begitu tidak benar apabila ada orang yang mengatakan ahli bid'ah itu tidak akan diterima taubatnya oleh Allah. Karena pernyataan yang seperti ini jelas sangat bertentangan dengan firman Allah sendiri di dalam surat An-Nisa ayat ke-48 ini. Bahkan dosa syirik pun sebenarnya akan diampuni oleh Allah asalkan pelaku kesyirikan tersebut bertaubat sebelum ia meninggal dunia. Karena jika tidak demikian, maka percuma orang musyrik yang bertaubat dan bersyahadat bahwa tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Dengan demikian teranglah bagi kita, apabila dosa syirik saja masih diampuni oleh Allah ketika pelakunya bertaubat sebelum ia mati, apalagi hanya dosanya bid'ah yang jauh lebih ringan daripada syirik, tentunya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi sekedar amaliyah masyarakat yang dituduh bid'ah, padahal sebenarnya amaliyah tersebut bukan bid'ah, hanya sekedar dituduh bid'ah oleh orang-orang yang berotak masalah. Anehnya lagi, Ustadz Wahabi itu berkata, ahli bid'ah itu tidak akan bertaubat. Lah, kalau ahli bid'ah itu tidak akan bertaubat, lalu apa gunanya Nabi bersabda, Allah tidak akan menerima taubatnya ahli bid'ah? Coba mikir, yang namanya Allah tidak akan menerima taubatnya ahli bid'ah, itu pasti ahli bid'ah tersebut sudah bertaubat, tapi Allah menolak taubatnya. Kalau ahli bid'ahnya belum bertaubat, apalagi divonis ahli bid'ah tidak akan bertaubat, ya gak mungkin Nabi bersabda demikian. Makanya jadi orang itu jangan lupa ngopi atau ngolah pikiran. Sekali lagi saya katakan bahwa Allah itu akan menerima taubatnya seorang hamba. Allah akan mengampuni semua ahli maksiat, mengampuni semua dosa kecuali kesyirikan. Itu pun kalau pelaku kesyirikan tersebut tidak bertaubat sebelum ia meninggal dunia. Mungkin orang-orang yang senang menuduh bid'ah itu akan berkata, tapi itu sabda Nabi. Maka kami katakan pada mereka, hadis yang kalian maksud itu adalah riwayat dari Imam At-Tabrani. Redaksinya begini, haddatsana Ali bin Abdillah Al-Farghani qala na Harun bin Musa Al-Farwiyu qala na Abu Damrah Anas bin Iyad an Humaid At-Tawil an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha hajaba taubata an sahibi kulli bid'atin. Artinya, telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdillah Al-Farghani, dia berkata mengabarkan kepada kami Harun bin Musa Al-Farwi, dia berkata mengabarkan kepada kami Abu Damrah Anas bin Iyad dari Humaid At-Tawil dari sahabat Anas bin Malik. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh Allah menghalangi taubat dari setiap pelaku bid'ah. Inilah hadis yang digembor-gemborkan oleh para Ustadz Wahabi. Padahal
kalau kita mau mengkaji status hadis ini, ternyata hadis ini merupakan hadis mungkar. Imam Az-Zahabi yang konon katanya beliau ini merupakan salah satu daripada murid Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah, ulama yang sangat disanjung oleh kaum Wahabi. Ternyata Imam Az-Zahabi berkata dalam kitabnya yang bernama Mizanul I'tidal, apa kata beliau? Harun bin Musa Al-Farwiyu Syekhun Saduqun min Syuyukhin Nasa'i, rawa As-Sajiyu wa bin Najiyah anhu an Abi Dhamrah an Humaid an Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yahjubu taubata an kulli sahibi bid'atin hadza mungkarun. Jadi hadis ini ternyata hadis mungkar. Bukan hanya Imam Az-Zahabi yang menyatakan bahwa hadis tersebut merupakan hadis mungkar, bahkan Syekh Imam Ibnul Jauzi berkata dalam kitabnya yang bernama Al-Ilalul Mutanahiyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha hajabat taubata an kulli sahibi bid'atin. Qala al-muallifu hadza haditsun la yasihhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa madaru tariqaini ala Muhammad ibn Abdurrahman al-Kufi al-Kushairi qala ibnu Adiin huwa munkarul hadithi majhulun. Jadi hadis ini tidak benar datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua jalur periwayatannya bermuara pada Muhammad bin Abdurrahman al-Kufi al-Kushairi. Ibnu Adi berkata dia hadisnya mungkar dan dia adalah rawi yang tidak dikenal. Dan biasanya para Ustadz Wahabi itu ngeles lagi teman-teman, ketika dibantah hadis tersebut merupakan hadis mungkar, biasanya ia mencoba untuk membawakan hadis lain, dan hadis lain yang sering dikeluarkan oleh mereka adalah hadis yang berbunyi aballahu ayyaqbala amala sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu. Artinya Allah enggan menerima amalnya pelaku bid'ah hingga dia meninggalkan bid'ahnya. Ini biasanya teman-teman ya, hadis yang juga sering dinyatakan oleh kaum-kaum sebelah tadi. Padahal Albani yang merupakan ulama yang sangat disanjung oleh kaum Wahabi yang katanya mereka pakar hadis, ternyata Albani menyatakan dalam kitabnya yang bernama Silsilatul Ahaditsid Dhaifah. Apa kata Albani? Aballahu ayyaqbala amala sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu munkarun. Ternyata kata Albani, hadis yang berbunyi aballahu ayyaqbala amala sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu munkarun. Jadi hadis itu ternyata hadis mungkar. Dari semua keterangan yang telah kami sampaikan, maka bisa disimpulkan bahwa tidak benar dan sangat jauh dari kebenaran ketika ada orang yang berkata Allah tidak akan menerima taubatnya pelaku bid'ah. Ini sangat tidak benar, sangat jauh dari kebenaran. Sebab hadis yang mereka jadikan pegangan itu ternyata hadisnya merupakan hadis mungkar dan sangat bertentangan dengan firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat An-Nisa ayat ke-48, di mana Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguh Allah tidak akan mengampuni apabila ia disekutukan, tetapi Allah akan mengampuni semua dosa kecuali kesyirikan bagi orang yang ia kehendaki. Jadi Allah akan menerima taubatnya semua hamba. Allah akan menerima taubat dari pelaku maksiat selama dosanya bukan berupa kesyirikan. Bahkan sebenarnya dosa syirik akan diampuni oleh Allah apabila pelaku kesyirikan tersebut bertaubat sebelum ia meninggal dunia. Apalagi cuma pelaku bid'ah, dan apalagi sebenarnya amaliyah itu bukan bid'ah, hanya saja dituduh bid'ah. Jadi intinya salah total apabila ada orang yang berkata Allah tidak akan menerima taubatnya pelaku bid'ah, padahal hadis yang mereka jadikan sebagai pegangan atau hujjah ternyata hadis mungkar. Hadis mungkar ya, dan sangat bertentangan dengan ayat suci Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-48.